Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat Sambalu. Selamat berjumpa kembali dalam paket acara kami podcast dan radio 105,9 FM by streaming pula. Di hari ini kita lebih dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Bagaimana karebata Sambalu? Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya, yang ada di rumah, di kantor, di jalan, di mobil, di mana-mana saja ya yang sempat memantau kami. Mari ikuti terus acara ini untuk memahami lebih dekat wakil-wakil rakyat kita. Nah, di samping Kak Uni, ini ada salah seorang dari Bapak Dewan kita di DPRD Kota Makassar. Beliau adalah Andi Hadi Ibrahim Baso. Nah, untuk wilayah Tamalan Rea dan Biringkanaya, ini khususnya Dapil 3 sangat dekat pasti dengan beliau. Tetapi warga Makassar juga banyak yang kenal beliau. Kita langsung saja ya Sambalu, tanya-tanya lebih dekat lagi. Assalamualaikum Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Iya, maaf ini Uni terus menelpon Bapak di sela-sela kesibukan. Iya. Makasih sudah menyiapkan waktu untuk kami lebih dekat dengan warga Makassar, juga lebih dekat dengan warga Dapilta. Ini Sambalu, Uni perkenalkan Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso ini dari PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera ya. Dan saat ini beliau memasuki periode pertama di masa rentang kerja 4 tahun lebih, ya masuk ke 5 tahun. Nah, tentu sudah banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Andi Hadi, Pak Dewan kita, dan kita ingin tahu ya apa kesan, kemudian apa yang sudah diselesaikan. Sekarang ini beliau juga adalah Ketua Komisi D, kemudian bidang Kesra tentunya, dan himpunan organisasinya lumayan banyak. Dari datanya Kak Uni, beliau juga Ketua Umum Himpunan Dai Muda ya Pak. Iya. Lalu di DMI juga, lalu akademisi pula ya di sejumlah kampus. Banyak kampusnya, tidak bisa disebut satu-satu. Tabe Pak, begitu banyak aktivitas kampus, organisasi, kemudian rakyat. Bagaimana Bapak menata dan mengatur waktu? Baik, alhamdulillah. Saya menyapa dulu Sambalu Gamasi dimanapun berada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Pada saat ini kita berada pada podcast acara yang tentu menjadi rutinitas bagi teman-teman legislatif ya di DPRD Kota Makassar bersama Kak Uni pada saat ini. Tentu apa tadi yang disampaikan benar tentang data saya yang memang saya sebelum menjadi anggota Dewan memang ngajar di 8 kampus sebagai dosen LB. Iya. Alhamdulillah saya sangat dekat dengan mahasiswa dan tentu background saya juga sebagai aktivis kampus dulu di Universitas Muslim Indonesia. Ya tentu kita berharap dimanapun kita berada ya itu bisa memberikan ya kontribusi terbaik ya bagi sama manusia, dan itulah menjadi harapan kita. Dan tentu bagi umat Islam sangat mengetahui apa yang pernah disampaikan Nabi ya, wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin ya, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik ya. Belum lagi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, oleh karena itu kita keinginan kita ada di parlemen di mana saja berada yang memberikan itu tadi ya nilai kebermanfaatan kepada banyak orang. Iya, baik. Kita garis bawahi ya Sambalu, jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Mungkin dari dasar itulah sehingga Bapak Dewan kita, Pak Andi Hadi ini masuk ke dunia politik. Ini tabe Pak, Bapak tertarik 4 tahun lalu itu bergabung jadi politisi, jadi wakil rakyat, itu dorongannya dari mana? Apakah memang bangkit sendiri atau ada motivasi dari lingkungan ya? Yang pertama semuanya ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala ya. Memang awal mulanya kami
saya tidak berada dalam posisi yang mungkin diperhitungkan di partai ya, karena banyak yang tentu yang lebih senior dibandingkan Iya. saya. Iya. Prinsip saya di partai cuma prajurit ya, apalagi posisi saya di bidang pembinaan keumatan ya, DPW PKS Sulawesi Selatan, yang bekerja bagaimana membangun ya keumatan, kemudian bersinergi dengan umat lain ya, untuk bisa menjaga nilai-nilai toleransi ya, dan kita tetap berada dalam nilai kesatuan yang namanya NKRI, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yaitu NKRI. Alhamdulillah sampai saat ini saya diamanahkan di posisi di situ, dan kita terus membangun sinergitas kepada semua anak-anak bangsa untuk melihat ya Sulawesi Selatan ini ya, Makassar ini baik. Nah, oleh karena itu memang ya posisi saya memang urgen juga di partai ya, walaupun memang ya dapil saya di Makassar, tetapi kerja-kerja saya ya bukan cuma ya Sulawesi, sebenarnya bukan cuma nasional. Saya juga beberapa kali di luar negeri juga memberikan pencerahan di Perlis, Kuala Lumpur dan sebagainya. Iya, jadi sebagai wakil rakyat sekarang Bapak kan sudah punya power. Kalau dulu sebelum bergabung ya, sebelum duduk di DPRD Kota Makassar, itu Bapak mengikuti ya seluruh tahapan berorganisasi, kemudian di kampus. Nah, sekarang sudah punya power. Tentu power ini lebih bermakna lagi ya bagi Bapak. Nah, Pak, kalau misalnya Bapak berdakwah juga kan Bapak punya tagline dakwah lewat jalur politik. Itu mengapa begitu, Pak? Mengapa Bapak memilih yang eksklusif ya? Ini istimewa begitu. Sebenarnya dakwah itu dia harus hadir di mana-mana. Ya, dakwah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di mimbar, tetapi dakwah itu ya bagaimana dia hadir di semua lini kehidupan. Karena dakwah itu kan artinya mengajak orang untuk menjadi baik, ya, dan terus memperbaiki keadaan. Nah, inilah nilai kebermanfaat. Beda ustadz yang tidak bergabung di parlemen dengan ustadz yang bergabung di parlemen. Beda, Pak. Ya, karena regulasi kita di sini bisa membuat peraturan perundang-undangan. Ya, ketika di parlemen, kalau ustadz yang tampil di mimbar kan tidak, paling berucap-ucap, berkuar-kuar. Tetapi untuk melihat keadaan, untuk memberikan kontribusi lebih banyak lagi, itu harus hadir di parlemen. Maka saya sebenarnya menginginkan, ya walaupun kita mungkin berbeda-beda partai, ya tetapi ya di parlemen itu ada nilai dakwanya. Ya tidak harus misalnya dia orang muslim di situ, tapi kan juga ada agama lain. Tentu agama lain juga membawa misi itu tadi. Betul. Ya, misi bagaimana membuat kebaikan di semua lini-lini kehidupan itu. Baik. Gitu. Jadi politik dakwah juga bisa masuk ke lini politik, ekonomi, sosial, dan seluruh lini kehidupan ya Pak, ya dari uraian tadi seluruh lini kehidupan bisa ya kita bawa dengan dakwah. Nah, ini model Bapak ya, cara Bapak mendekati masyarakat. Kalau daerah Tamalandrea, Biringkanaya ini kan daerah luas Pak ya, itu di momen-momen seperti apa Bapak lebih dekat dengan rakyat? Kan ada macam-macam ya, ada reses, kundapil, sosper, musrembang, kemudian silaturahmi lain-lainnya. Itu Bapak biasanya menemukan hal apa saja Pak yang langsung menyentuh dengan kebutuhan rakyat? Jadi mungkin saya orang yang paling sering ketemu dengan rakyat di bawah, karena profesi saya sebagai mubalik sampai saat ini. Mau ceramah takziah, mau ceramah apa, mau khutbah Jumat, rutin semua khutbah Jumat saya itu. Nah, jadi persoalan demokrasi sebenarnya ini sangat kecil yang bisa kita keluarkan bagi caleg-caleg, ya. Karena apa tadi, kebiasaan bertemu masyarakat. Sekarang orang yang menyiapkan saya orang untuk bisa hadir di tengah situ. Tapi kalau caleg yang lain yang tidak punya ini, ya mereka yang mengeluarkan duit untuk mengumpulkan orang. Saya tidak. Ini yang saya maksud, bahwasannya demokrasi ini bisa ringan biayanya. Itu tergantung dengan para caleg. Nah, kemudian apa rintangan-rintangan yang kita dapatkan dari hasil tadi? Banyaknya aspirasi-aspirasi
yang masyarakat kepada kami ketika kita reses, musrembang, kemudian ketemu namanya kundapil, kunjungan daerah pemilihan, ada namanya forum grup diskusi. Iya. Ya, itu semuanya adalah sarana untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat, dan memang yang paling banyak itu adalah masalah itu tadi infrastruktur di lapangan. Iya. Ya, di dapil saya itu ada yang kasihan. Sudah 20 tahun lebih itu di wilayah Katimbang itu. Ya, di wilayah Katimbang itu banjir terus. Iya. Nggak ada penyelesaian. Baik. Harusnya kan ini ada telaah ya dari pemerintah kota untuk apa? Tidak banjir lagi. Iya. Masa lama begitu. Katimbang itu di KTC situ ya Pak? Ketimbang itu di Biringkanaya. Iya, Biringkanaya, Ya, dekat dekat pabrik-pabrik itu ya di wilayah sana. Nah, wilayah sana Sambalu yang akrab dengan Bapak Andi Hadi, Bapak di tengah masyarakat dipanggil Ustadz ya? Iya, saya juga sekretaris Majelis Ulama di Iya. kecamatan sana, jadi sangat dekat dengan masyarakat sebenarnya. Jadi dipanggil dengan Ustadz Hadi ya. Jadi ini bisa melihat langsung Pak Ustadz, bagi Sambalu yang warga Makassar bisa melihat langsung juga Pak Ustadz kita. Pak Ustadz di parlemen memang itu mudah, jadi mudah. Karena kenapa? Setiap saat bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ketika walimah hadir beliau, ketika takziah hadir lagi beliau, ketika acara apa saja hadir lagi. Dengan demikian chemistry dengan masyarakat itu menjadi lebih dekat. Nah, tabe Pak, ketika menyampaikan sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar rakyat, apakah mereka langsung ke Bapak pakai bisik-bisik atau pakai surat atau pakai apa Pak? Tabe. Jadi Kak Uni itu modelnya macam-macam. Iya. Seperti tadi subuh saya menerima 2 tamu. Iya. Ya. Ini macam-macam juga, ada yang langsung bawa macam proposal, tapi proposalnya saya memang memahami kondisinya, dia di situ selalu airnya tergenang, apa dan sebagainya. Harapan mereka ini sebenarnya mau dikerja jalanannya. Jadi macam-macam, ada yang datang langsung, ada yang nelpon, bahkan semakin canggihnya sekarang ini, proposal dulu itu biasanya ke kita tangan dengan tangan. Sekarang tidak, lewat PDF saja, apa dan sebagainya. Jadi memang orang melihat anggota dewan itu katanya nyaman, ya katanya nyaman. Padahal orang juga masyarakat harus melihat juga anggota dewan itu banyak sekali tamunya, banyak sekali orang berkepentingan di dalamnya. Jadi kalau anggota dewannya cuma dia taunya duduk datang diam di DPRD, di parlemen, lalu dia tidak melihat rakyatnya, maka hasilnya begitu-begitu saja. Iya, baik. Ya. Ini di acara ini Uni berkali-kali mengulang kalimat Sambalu, kita harus keluarkan frame. Cara kita berpikir bahwa Bapak Ibu kita di Dewan itu banyak santainya. Kami beberapa bulan di sini itu mengamati, luar biasa Pak. Sampai malam biasa kami mengikuti, menunggu, kemudian bertanya, Pak sudah ada lowong waktu. Nah, setiap sesi penjelasan itu Bapak Ibu kita berada di kerjaan, berada di pertemuan. Jadi kita bisa memahami. Nah, sepanjang kegiatan yang banyak itu Pak, ini mohon maaf, ini Uni lebih dekat ke pribadi. Bagaimana dengan keluarga Pak, dengan ibu, anak-anak sudah besar ya Pak? Anak saya banyak, ya 7. Oh 7, yang paling besar? Yang paling besar itu SMP kelas 3, jadi bisa dibayangkan di bawah-bawahnya ini. Tapi alhamdulillah kami di rumah memang sepakat, nggak ada orang lain, kami cuma berdua membesarkan anak-anak kami. Baik. Dan tentu pondasi bagi kami adalah pondasi agama. Ya, anak-anak itu awal mula harus diperkenalkan dengan agamanya dan pembinaan akhlaknya. Nah, sekarang kan ini banyak orang yang pintar tetapi adab dan etika yang tidak ada. Itu yang menghancurkan bangsa sebenarnya. Baik, jadi etika dan moral ya untuk keluarga. Ini Uni bertanya begini, sebenarnya yang Uni cari, apakah ada di antara Bapak sudah jadi, ada yang anaknya sudah jadi pemilih pemula begitu. Nah, sekarang ini Ibu tentunya juga mensupport banyak ya, karena Ibu pasti bertemu di pengajian, bertemu dengan masyarakat luas. Apakah Ibu juga menerima keluhan dari masyarakat sekitar, Pak? Iya, jadi profesi istri saya sebenarnya dia punya wedding organizer. Oh iya. Ya, jadi disibukkan juga dengan hal itu, walaupun memang usaha keluarga. Tetapi sekali lagi, dan di pengajian juga aktif, ya biasanya banyak masukan-masukan juga yang biasanya sampai ke saya lewat istri. Ya, tapi alhamdulillah kita membangun, ya, dan saya selalu mengatakan kesederhanaan itu adalah merupakan cerminan ya sunnah Nabi ya.
Jadi kita berusaha untuk bagaimana di tengah-tengah masyarakat ya itu tadi menampilkan kesederhanaan. Dan memang sekali lagi banyak orang yang susah sekarang ya. Bahan-bahan sembako pada naik ini di akhir-akhir tahun ini. Kemudian itu tadi makanya kami di Komisi D itu alhamdulillah kami ketok 2.000 anak untuk mendapatkan beasiswa lewat Dinas Pendidikan. Itu juga kita ya berpikir bagaimana mengurangi susahnya masyarakat di bawah ini sehingga kita berikan beasiswa itu. Sebanyak 2.000 Pak ya. Itu untuk level SD, SMP? Itu SD, SMP. SD, SMP ya. Jadi SD, SMP yang mendapatkan itu sudah diketok ya Sambalu. Jadi anak-anak kita di daerah-daerah warga Kota Makassar tentunya akan mendapatkan jatah 2.000 akan dibagi. Itu diberikan kepada anak yang masuk kategori di bawah kemiskinan. Jadi sekali lagi itu untuk anak-anak di bawah garis kemiskinan. Makanya saya pantau terus ini, jangan sampai ada orang mampu dapat, karena peruntukannya memang untuk orang-orang yang tidak mampu. Baik, itu masuk lewat jalur Dinas Pendidikan, Pak? Lewat jalur Dinas Pendidikan. Lewat jalur Dinas Pendidikan. Jadi silahkan cari aksesnya ya Sambalu. Nah Sambalu boleh tanya, ya tanya ke 0811 41 1059 ya 159 frekuensinya Gamasi. Silahkan tanya, nanti Uni bacakan ke Pak Dewan kita, Pak Ustadz Andi Hadi Ibrahim Baso, ya silahkan. Uni tanya lagi yang lain-lainnya. Ini Uni memantau jejak rekam Bapak itu sangat konsisten mengawasi kerja-kerja pemerintah kota. Memang itu bagian dari tugas tak Pak ya, jadi tugas tak di DPR bagiannya mengawasi, menganggarkan, kemudian membuat aturan, bagian dari tugas tak. Ini konsistensi ini Bapak melihat prioritasnya kemana Pak? Ya, prioritas kita ini sebenarnya bagaimana dengan misalkan fungsi kami ada legislasi membuat peraturan perundang-undangan, ya Perda itu. Kita berharap sih semua hasil daripada Perda yang telah dibuat di DPRD ini bersama pemerintah kota itu terimplementasikan, ya misalnya kawasan tanpa asap rokok, kemudian lagi ya banyak yang lain daripada itu, yang artinya perdanya ada tapi implementasi kepada masyarakat ini yang masih butuh perhatian khusus ya. Jangan sampai terlalu banyak perda-perda kita buat tetapi implementasinya ini lagi yang tidak real di lapangan. Nah itu yang saya harap bagaimana ke depan ini di Kota Makassar untuk kota ini semakin baik ya perlu ya tadi implementasi dari perda itu dikawal ketat. Jadi itu ya prioritasnya mengawal ketat. Ini perda-perda yang banyak dan yang terbaru juga Uni lihat ada untuk kepemudaan, ada untuk lingkungan, ada. Nah arahnya tentu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan. Tabe Pak, ini Uni boleh tanya 2 kata singkat. Bapak menganalisanya seperti apa ini? Ada kata pendidikan, ada kata kesejahteraan. Mana yang lebih utama Pak? Tabe. Ya karena kami Komisi D identik dengan kesejahteraan dan bermitra dengan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan lain-lain. Maka memang kita fokusnya kepada kesejahteraan. Kalau aturan yang baik itu dijalankan ya dan sesuai dengan regulasi yang dibuat dengan Perda itu, maka kan di situ ujung-ujungnya ada kesejahteraan. Ini kan kesejahteraan itu misalnya tidak ada ya atau kurang karena apa tadi kebijakan yang tidak jalan sesuai dengan aturan ya. Contoh misalkan ya di di masalah UMKM misalkan ya kan harusnya kan OPD itu misalnya perumda ya parkir, kemudian terminal, PDAM itu harus menghasilkan ya APBD yang tinggi masuk kepada kas pemerintah. Tetapi coba lihat terminal kita, ya bukannya
menambah APBD ya, tetapi setiap tahun mereka diberikan apa subsidi terus oleh pemerintah. Baik. Artinya ini kembali lagi ke depan kita ingin pengelolaan semuanya macam-macam perusda-perusda yang ada di Kota Makassar ini itu dikelola secara profesional, SDM-nya juga baik. Kalau perlu ada tes, ya, kalau perlu ada kontrak. Kalau sekian tahun tidak menghasilkan dividen, ya mundur. Itu daripada ini membebani APBD kita. Baik, ya, nah, oleh karena itu banyak yang barangkali mesti diubah di Makassar ini untuk menjadi baik. Karena memang yang paling penting kita ini bagaimana itu tadi dia punya asas manfaat untuk ya APBD Kota Makassar. Iya. Gitu. Uni dapat berita tadi pagi ini tentang 3 OPD yang belum melaporkan dividennya. Antara lain parkir Pak Tabe ya, parkir, kemudian rumah potong hewan RPH, lalu terminal. Mohon maaf, ini kalau misalnya kita lihat parkir itu rasanya seluruhnya warga Makassar kalau pergi kemana saja yang harus ada parkirnya, rasanya warga itu bayar lah. Sedikit yang tidak bayar pasti setor kepada tukang parkir. Nah, sampai di tukang parkir seperti apa mekanismenya? Apakah memang itu masuk ke kas daerah atau banyak bocor-bocornya embernya Pak? Nah, ini bisa dijelaskan. Ini belum disetor loh Pak. Ini Kak Uni bertahun-tahun ini menjadi PR kita di Makassar. Iya. Tentang perbaikan yang namanya PD parkir. Iya. Makanya saya tadi mengacu itu kepada bagaimana ada SDM di dalam itu dan punya keberanian sebenarnya. Iya. Ya, karena kalau kita mau melihat contoh misalnya 1 juta saja misalnya kita hitung kendaraan bermotor, kemudian dia bayar parkir ya 2.000 misalkan, 2.000 kali 1 juta 1 hari berapa itu? Iya. Ya 2 juta ya? Iya. Ya 2 juta. Kemudian dikali dengan 30 hari berapa itu? Iya, itu masih saja hitungan-hitungan ini. Jadi masyarakat sekarang agak pintar berhitung. Kok cuma begitu yang dihasilkan PD parkir? Kemana yang lain? Nah, inilah saya mengatakan perlu dan Sipulung semua yang ada terlibat di PD parkir, yang melibatkan aparat-aparat, ya. Untuk apa? Kita sama-sama berpikir supaya setiap tahun PD parkir ini dan perusda-perusda yang lain itu memberikan ya nilai manfaat ya, terutama ya penambahan APBD di Kota Makassar, dividen itu. Iya. Jadi banyak PR berarti Pak ya? Banyak Masih banyak PR ke depan, khususnya untuk peningkatan pendapatan, kemudian bagaimana itu peningkatan bisa lebih mengarah. Kalau banyak dana yang terkumpul dari dividen parkir, RPH ataupun terminal dan lain-lainnya, tentu banyak pula bantuan untuk tambahan beasiswa lagi ya Pak? Iya, jelas Pak. Semakin meningkat APBD suatu kota atau kabupaten itu, maka semakin banyak maslahat yang bisa diberikan kepada masyarakat Kota Makassar. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Wali akan mengevaluasi ya yang nilai ininya rendah ya, dan memang harus begitu ya, jangan sampai keasikan ya duduk di situ tapi tidak memberikan nilai manfaat kepada APBD Kota Makassar. Iya. Ya, apalagi kita ini memang selalu kota kita ini dikunjungi oleh orang-orang dari luar dan sebagainya. Nah, untuk menjadikan kota yang barangkali ya memang menjadi kota yang menjadi dambaan kita semuanya ya memang begitu, perlu kita berusaha keras. Dan sinergitas semua perusda, sinergitas semua dinas itu penting sehingga tidak ada egosentris ya masing-masing dinas di yang terbaik, tidak, semuanya harus saling terkait untuk melihat Makassar ini bagus. Baik, iya, ini ada catatan kecil sedikit yang masuk lewat pertanyaan. Sebenarnya menanyakan ini Pak, kalau dari data Bapak itu Bapak pernah memperjuangkan ya database Bapak 4.000 ya anak-anak supaya bisa anak putus sekolah. Ini ada keluhan dari orang tua, Bapak Dewan, sekarang ini kehidupan berat. Kalau satu keluarga punya beberapa orang anak, banyak sekali ongkos transportnya, biaya-biaya hari-harinya. Nah, bisakah pendidikan itu maksudnya diberikan akses yang lebih memudahkan kepada para orang tua?
begitu Tabe Pak. Ini catatan-catatan kecil. Silahkan Pak Dewan. Iya, jadi kita memang biaya pendidikan SD dan Makassar tidak dipungut biaya. Iya, gratis Iya, ya. gratis. Jadi kalau ada masyarakat menemukan ada kepala sekolah yang bermain-main di sekolah, guru-guru lapor langsung ke kami. Iya. Ya. Jadi ini jangan takut untuk melapor. Ya, ini saatnya keterbukaan, apalagi memang pendidikan kita ini digratiskan, ya. Jadi jangan pernah takut masyarakat. Nah, kemudian kita memang ke depan menginginkan bagaimana terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga ya masyarakat yang utamanya anaknya banyak, kemudian dia bersekolah, itu diberikan juga perhatian khusus, ya. Perhatian khusus. Utamanya saya tadi men-stressing anak-anak yang memang ekonomi orang tuanya lemah. Iya. Ya, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Nah, itu data 4.000 itu, Kak Uni, Iya. itu data yang kita dapatkan pasca COVID. Iya. Ya, jadi agak besar anak-anak itu putus sekolah. Maka biasa kita lihat kalau anak-anak itu sudah terjun ke jalan, kebanyakan pasti ada masalah lagi dengan pendidikannya mereka itu. Entah dia malas sekolah atau apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tadi Dinas Pendidikan sudah melihat itu dan sudah melaporkan kami di Komisi D bahwa memang terus diadakan perbaikan-perbaikan sehingga tadi terbitlah tadi beasiswa itu. Kemudian tadi kita sangat mengapresiasi masyarakat yang menemukan di sekolah-sekolah negeri itu ada ya pungutan-pungutan liar, ya. Jadi kepala sekolah yang ketahuan kita minta rekomendasi langsung dari Komisi D untuk diganti. Ya, gitu jadi itu guru-guru juga demikian. Dia harus bekerja dengan regulasi yang ada. Iya. Tabe Pak, ini lebih bagus kita cerita real ya Pak, apa adanya. Di studio kami di Radio Gamasi itu biasa ada keluhan. Keluhannya itu keluhan tentang anak-anak SD, anak SMP, di mana orang tua mengatakan banyak sekali kegiatan di sekolah, kegiatan praktek. Memang sekolah tidak berbayar, tetapi anak-anak diminta untuk praktek, baru bawa sendiri segala kebutuhan prakteknya itu yang harus dibeli Pak. Iya, Tabe. Jadi nanti Bapak bisa survei langsung ke ibu-ibu. Apakah memang seperti itu? Jadi mereka praktek di sekolah, apalagi kurikulum sekarang banyak praktek-prakteknya itu Pak. Nah, ini anak-anak harus bawa telur, bawa apa untuk memenuhi prakteknya itu. Nah, kalau sekian anak di dalam rumah itu bisa orang tua sakit kepala, orang tuanya cuma bawa ojek online. Nah, itu kami tampung Pak di acara kami. Nah, memang sekolah tidak berbayar, tetapi banyaknya permintaan dari kegiatan belajar itu untuk bawa keperluan untuk praktek sekolah, ini lumayan membebani. Tabe Pak, silahkan tanggapan Tak. Baik, Kak Uni, terima kasih atas masukan-masukan itu. Kami setelah podcast ini akan monitoring, mengevaluasi juga dengan Dinas Pendidikan. Kami akan sampaikan masukan itu terkait banyaknya ditemukan bahwasanya beban-beban yang diberikan lagi sama orang tua ya dalam bentuk barangkali pembelajaran, tetapi membebani orang tua di rumah dengan alat-alat kelengkapan bahan-bahan yang mau dibeli. Memang ya di suatu sisi praktek itu penting, ya, tetapi kita menginginkan bagaimana proses ini juga tidak sampai mengganggu keuangan daripada ya orang tua di rumah, ya, karena memang saat ini ya banyak orang yang agak susah dia punya kehidupan, ya, harga-harga sembako pada naik, kemudian apalagi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu terima kasih, kami akan sampaikan untuk barangkali ada pemberitahuan Dinas Pendidikan kepada sekolah-sekolah untuk tidak membebani ya terlalu ini masalah kelengkapan bahan-bahan yang menjadi mungkin praktek dan mata-mata pelajaran yang ada itu ke orang tua para ya siswa. Terima kasih Kak Uni atas masukan-masukan itu. Jadi itu sangat real Pak, karena memang
anak-anak kumpul tak 30.000-nya satu orang, 50.000-nya untuk praktek. Tapi kalau sering sekali prakteknya, praktek pelajaran ini, pelajaran itu, khususnya kurikulum yang sekarang Merdeka Pak, Belajar. kurikulum Merdeka ini. Jadi banyak sekali pengeluaran di anak sekolah kita. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa jadi perhatian, sekaligus juga tentang peraturan-peraturan yang harus ada kos lagi bagi orang tua, Pak. Makasih banyak. Oh iya, tentang perda perda lingkungan hidup bisa Bapak jelaskan sedikit, Pak, kalau Sosperki apa penekanannya di situ? Kami kebetulan perda itu di bawah naungan Komisi C. Oh, Komisi C. Ya, jadi kami di Komisi D itu berkaitan mungkin dengan perda kota layak anak. Oh iya. Ya, pelayanan pendidikan. Kemudian Perumda PDAM. Perumda PDAM itu di Komisi B. Oh, Komisi B, Pak, menggodok. ya. Oke. Jadi ini perda yang ada kegiatan sosper itu, inilah yang kita informasikan kepada masyarakat. Contoh perda pelayanan bantuan hukum. Iya. Banyak masyarakat yang tidak tahu. Iya, Oh, ternyata kalau kita minta sama pemerintah itu bisa gratis pelayanan itu. Iya. Tanpa membayar, dan itu disediakan. Iya. Yang penting ada laporan dari masyarakat. Iya. Nah, itulah gunanya sosper yang dijalankan oleh teman-teman di anggota dewan yang mengangkat tema-tema perda yang sudah ada di Kota Makassar ini. Iya. Jadi seperti itu Sambalu, banyak pengayaan ya, enrichment untuk kita setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan kita di DPRD kota ini. Ternyata ada bantuan hukum, ada beasiswa, ada lingkungan, ada bagaimana menyampaikan kalau ada infrastruktur yang mesti diperbaiki dan sebagainya. Itu kita jadi tahu ya Sambalu. Nah, Sambalu ikuti terus acara ini ke depannya, jangan sampai terlewati. Ini sekarang Pak Andi Hadi Ibrahim Baso yang juga berdakwah lewat jalur politik. Jadi beliau dakwahnya yang prioritas, ikut politiknya di dalam dan ikut memainkan peran untuk membantu masyarakat. Tabe Pak, kita ingin panjang-panjang waktu tapi ada lagi rapat tak mungkin ini. Iya. Pak, Bapak mau kasih closing apa ya untuk Sambalunya Gamasi, untuk warga Dapilta di Dapil 3 Tamalandrea Biringkanaya. Silakan Pak. Iya, Sambaluk Gamasi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah kita bersama Kak Uni. Ya, saya cuma ingin mengatakan ini sudah masuk musim penghujan. Ya, mari jaga kesehatan kita semuanya. Kemudian kita ingin menghadapi suksesi pemilu 2024. Mari jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita termakan isu sara, hoaks dan sebagainya. Ya, mari banyak berdoa untuk menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Kemudian wakil-wakil rakyat yang terbaik untuk kita semuanya. Dan itu yang mungkin saya menjadi stressing saya karena ini menjelang ya suksesi itu, dan tetap ya bagaimana kita semuanya ini ya berada terus dalam ya ibadah kepada Tuhan kita yang tentu ya ini semakin mendekatkan kita dan insya Allah menghasilkan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini. Iya, baik. Andi Hadi Ibrahim Baso dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Semoga opo Pak. Amin. Iya, semoga terus bisa bersama masyarakat Makassar, khususnya Tamalandrea dan Biringkanaya. Jangan lupa mudah-mudahan kita bisa sejahtera semuanya. Kami pamit Sambalu, terima kasih perhatian ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.